Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amil Uriamsyah dari kelas E5D akan mempresentasikan tentang pengelolaan satuan PAUD dari dosen pengampu kita, Ibunda Ratnasari Dwi Ade Chandra, SPD, MPD. Semoga bermanfaat ya. Baik, berikut adalah PowerPoint dari saya Amil Uriamsyah tentang pengelolaan satuan PAUD dari dosen pengampu kita Ratnasari Dwi Ade Chandra, SPD, MPD. Berikut ini adalah profil dari saya Amil Uriamsyah dari kelas E5D. Kemudian, pendidikan perlu dimulai sejak dini. Alasan dan tujuan penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak memang bisa berbeda satu sama lain, tergantung persepsi dan kepentingan masing-masing. Di antara kita, mungkin ada yang mempersepsi pendidikan taman kanak-kanak itu sekedar untuk mengisi waktu anak-anak, untuk menitipkan anak karena sibuk bekerja, untuk mempercepat proses perkembangan anak, untuk sosialisasi anak sebelum memasuki sekolah dasar atau SD, atau bahkan mungkin sekedar ikut-ikutan. Nah, adanya perbedaan persepsi di kalangan pendidik sangat mungkin terjadi, dan itu merupakan hal yang wajar. Yang penting di sini adalah bahwa mereka saling memahami dan menyadari adanya perbedaan itu, sehingga persepsi dan pemahaman yang dipegangnya benar-benar dibangun secara sadar, bukan sekedar ikut-ikutan. Dengan landasan pemahaman yang demikian, pada akhirnya pendidik diharapkan dapat mempertanggungjawabkan perlakuan-perlakuan pendidikannya terhadap siswa secara profesional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata kelola satuan PAUD. Salah satu kunci kesuksesan sekolah adalah berpijak pada program-program pembelajaran yang diluncurkannya, seperti pengembangan kompetensi, karakter, dan literasi bagi peserta didiknya. Tata kelola PAUD, pendidikan anak usia dini, sangat kompleks dan banyak di antara komponen kegiatan-kegiatan yang saling terkait satu sama lain. Misalnya, menyangkut administrasi murid, administrasi kurikulum include rancang bangun, RPPH, RPPM, prosem, jadwal kegiatan, melakukan supervisi monitoring, membuat daftar hadir, melaksanakan penilaian, menyiapkan administrasi guru dan tenaga kependidikan, penataan lingkungan sekolah dan inventaris, sarana dan prasarana, segala bentuk surat menyurat, pencatatan dokumen keuangan perencanaan belanja, uang masuk atau keluar, serta administrasi dokumen kerjasama dengan orang tua, pemerintah, perusahaan, dan pecinta peduli pendidikan, tokoh adat atau budaya, tokoh agama. Kepala sekolah harus mempelajari tata kelola sekolah. Tata kelola sekolah yang baik harus transparan dan akuntabel dan tepat sasaran. Dan tidak hanya sebagai figur keteladanan yang sekedar menjadi contoh panutan bagi warga belajar, melainkan juga sebagai penguat moralitas bagi peserta didik dalam berperilaku. Oleh karena itu, semua sekolah, terutama kepala sekolah, dapat bekerja sama dengan pengelola pendidikan dan pendidik untuk mewujudkan tata kelola sekolah yang baik, transparan, dan akuntabel, sehingga pelayanan pendidikan di sekolah semakin bermutu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang standar pengelolaan pendidikan anak usia dini. Apa sih itu standar pengelolaan PAUD?
Standar pengelolaan PAUD pendidikan anak usia dini merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi proses pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana, prasarana, serta pembiayaan. Selanjutnya, standar pengelolaan pendidikan anak usia dini meliputi yang pertama, perencanaan program, B. Pengorganisasian, C. Pelaksanaan rencana kerja, D. Pengawasan. Yang pertama, perencanaan program, yaitu merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga. Setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, dan kode etik. Selanjutnya, pengorganisasian, yaitu pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan, pengaturan ruang belajar anak usia dini yang disesuaikan dengan bentuk layanan, jumlah anak, dan kelompok usia anak yang dilayani. Yang C, pelaksanaan rencana kerja, kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir, D, pengawasan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program pendidikan anak usia dini. Baiklah, berikut kesimpulan dari saya. Satuan pendidikan anak usia dini adalah tempat belajar yang selalu menekankan pembelajaran dan permainan adalah kesatuan yang penting. Kurikulum yang dibuat pun harus dominan yang berkaitan dengan kegiatan bermain, karena masa anak-anak usia dini memang seharusnya bermain, bukan belajar serius, layaknya pendidikan lanjutan. Dengan disertai pengelolaan satuan PAUD yang benar, maka akan menciptakan ruang lingkup sekolah yang berkualitas dan bermutu. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Saya Amil Uryamsyah mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.